Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Anita Karlina dengan NIM 204140003 dari Prodi Manajemen 20A1 dari Universitas Duta Bangsa Surakarta. Di sini saya akan melakukan uji one way ANOVA. Yang pertama-tama kita blok dulu data merek dan penjualan. Nah, data-datanya ada yang di samping ini ya. Oke, kita blok semuanya dari bawah sampai ke atas. Kemudian kita copy. Selanjutnya kita pastekan ke data SPSS, ke data view. Nah, klik kanan paste, kemudian klik variabel view. Pada variabel pertama kita ubah X. Kemudian variabel kedua kita isi Y. Desimal kita tulis 0. Lalu setelah itu pada variabel X diisi merek, kemudian variabel Y kita isi penjualan. Kemudian value, klik pada bagian non, maka akan muncul kotak dialog value labels. Untuk kotak value kita isi angka 1. Label diisi Samsung, klik add, kemudian value diisi angka 2. Label diisi Oppo, klik add. Value diisi angka 3, label diisi Vivo, klik add. Value diisi angka 4, label diisi Lenovo, klik add. Kemudian kita klik OK. Lalu pada mensure variabel X ganti nominal, variabel Y kita ganti scale. Kemudian kita kembali ke data view. Lalu setelah itu klik analyze, kemudian compare means, klik one way ANOVA, kemudian masukkan variabel penjualan ke dependent list dan variabel merek ke faktor. Kemudian klik plus hop pada equal variance, assume, klik. Kemudian pada signifikan level 0,05 klik continue. Kemudian klik options centang deskriptif homogeneity variansi test. Kemudian pada missing value centang exclude cast analisis supaya analisis. Klik continue, lalu kita klik OK. Nah, ini adalah hasil data uji one way ANOVA pada output satu statistik ini ya. Hasilnya seperti ini. Deskriptif rata-rata penjualan handphone Samsung sebesar 45,30. Kemudian rata-rata penjualan handphone Oppo sebesar 41,10. Rata-rata penjualan handphone Vivo sebesar 39,00. Rata-rata penjualan handphone Lenovo sebesar 35,70. Dengan demikian, maka secara deskriptif dapat disimpulkan bahwa rata-rata penjualan paling tinggi adalah handphone Samsung, yakni sebesar 45,30. Kemudian pada untuk selanjutnya pada output yang kedua ini uji homogenitas kesamaan varians berdasarkan output SPSS ini diperoleh angka levensi statistik sebesar 2,508 dengan signifikansi atau probabilitas atau sig
sebesar 0,074 karena nilai signifikansi 0,74 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa varian keempat kelompok penjualan handphone yang kita bandingkan tersebut adalah sama atau homogen. Selanjutnya, untuk bagian yang ketiga, hasil analis ANOVA, berdasarkan output ini diketahui nilai signifikansi atau SIG sebesar 0,009 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata 4 penjualan merek handphone tersebut berbeda secara signifikansi. Kemudian pada output yang keempat ini pas hoc test pengujian Tuki HSD atau pengujian perbandingan jamak untuk menentukan apakah 3 rata-rata atau lebih perbedaan secara signifikansi dalam jumlah analis varian. Sebagai contoh, kita akan membandingkan rata-rata penjualan handphone Samsung dengan Oppo. Angka perbedaan rata-rata untuk penjualan merek handphone tersebut adalah 4,200. Angka ini diperoleh dari rata-rata output deskriptif untuk penjualan Samsung 45,30 dikurangi dengan rata-rata penjualan Oppo 41,10. Kemudian post hoc test 2 yang kedua ini untuk menguji merek handphone tersebut. Maka kita harus melihat apakah nilai signifikansi hasil output SPSS lebih besar atau lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan output ini diketahui nilai SIG sebesar 0,415 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa penjualan handphone Samsung dan Oppo adalah sama, dan perbedaan rata-rata penjualan secara deskriptif angka 2 handphone tersebut tidaklah signifikan. Untuk yang selanjutnya, membandingkan kelompok yang lain dilakukan dengan cara yang sama. Sebagaimana cara ini, kemudian output yang kelima, untuk output yang kelima ini homogeneity subset, interpretasi output homogeneity subset untuk melihat kesamaan rata-rata. Maka kita akan menggunakan output Tuki HSD. Berikut interpretasi tabel di atas. Pada subset 1 terdapat data penjualan Lenovo, Vivo, dan Oppo. Artinya rata-rata penjualan ketiga merek handphone tersebut tidak mempunyai perbedaan signifikansi. Dengan kata lain, rata-rata penjualan Lenovo, Vivo, dan Oppo adalah sama. Pada subset kedua terdapat penjualan Vivo, Oppo, dan Samsung. Artinya rata-rata penjualan 3 merek handphone tidak mempunyai perbedaan signifikan. Dengan kata lain, rata-rata penjualan Vivo, Oppo, dan Samsung adalah sama. Nah, dalam kesimpulan riset eksperimen ini, hanya rata-rata penjualan Samsung dengan Lenovo saja yang berbeda, sedangkan rata-rata penjualan handphone merek lain adalah sama. Dengan demikian, variabel merek hanya berpengaruh secara signifikan terhadap perbedaan rata-rata penjualan handphone merek Samsung dan Lenovo. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.